Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi semua warga negara, yang beranggotakan saya sendiri Debbie Suci Putri sebagai moderator, dan anggota lainnya Ainun Jariah, Eka Wahyuni, Dina Salsabila, dan Anastasia Barayat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anastasia. Kepada Saudari Anastasia, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi kesempatan dan kesempatan pendidikan. Dalam Kamus Besar Definisi Kesempatan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesempatan merupakan waktu, keluasan, peluang, dan sebagainya. Jadi dapat diartikan kesempatan yaitu sebagai waktu peluang atau situasi di mana seseorang melakukan suatu kegiatan. Next. Eka, next. Definisi kesempatan pendidikan. Kesempatan pendidikan adalah sikap non-diskriminatif bahwa setiap warga masyarakat tanpa memandang ras, warna kulit, kecatatan, jenis kelamin, kelas sosial, atau bentuk-bentuk stratifikasi sosial lainnya, berhak untuk diberi kesempatan yang sama dalam memasuki suatu program pendidikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kesempatan pendidikan di Indonesia akan disampaikan oleh Eka Wahyuni. Kepada Saudari Eka Wahyuni, saya persilakan. Selanjutnya itu ada kesempatan pendidikan di Indonesia. Nah, pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tidak boleh dibedakan menurut jenis kelamin ataupun status sosial. Nah, perluasan pendidikan lebih menekankan bagaimana upaya pemerintah untuk mengadakan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana tersebut harus mencapai seluruh daerah. Daerah yang memerlukan perhatian dalam masalah rendahnya pemerataan pendidikan adalah daerah pelosok atau terpencil, karena aksesnya yang sulit. Nah, ketidakseimbangan kesempatan pendidikan ini terlihat jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Namun, di daerah perkotaan pun masih terdapat beberapa warga dengan usia sekolah yang tidak dapat menikmati pendidikan dengan baik. Contohnya, masih ada anak-anak yang mengamen, jualan, dan lain-lain. Ini berarti pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia itu masih tergolong rendah. Pemerataan pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu formal dan non formal. Yang pertama, pemerataan pendidikan formal. Di tiga, yang pertama ada pendidikan prasekolah dan sekolah dasar. Pendidikan prasekolah itu berarti pendidikan untuk anak yang belum menginjak pendidikan dasar atau pendidikan anak usia dini seperti TK dan juga playgroup. Ketersediaan pendidikan prasekolah banyak ditemukan di daerah perkotaan, sedangkan pendidikan prasekolah jarang ditemukan di daerah terpencil. Untuk pendidikan sekolah dasar, mulai dapat dirasakan pemerataannya di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di daerah terpencil. Namun, yang menjadi masalah adalah mutu pendidikan dasar yang tidak merata. Misalnya, dari segi prasarana dan prasarana sekolah yang belum memadai, alat dan sumber belajar juga masih belum memadai. Selanjutnya ada pendidikan menengah. Pada pendidikan menengah dapat pula dirasakan pemerataannya di berbagai tempat di Indonesia. Namun anak-anak usia sekolah menengah banyak yang tidak melanjutkan ke pendidikan menengah dari pendidikan dasar dengan alasan tidak mempunyai biaya. Nah, selanjutnya ada pendidikan tinggi.
Salah satu faktor permasalahan kesempatan pendidikan yaitu mengenai biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan. Faktor lainnya juga ada warga negara yang tidak menganggap penting pendidikan tinggi tersebut, sehingga mereka cukup puas hanya dengan lulusan pendidikan dasar atau menengah saja. Selanjutnya, pendidikan non-formal. Pada jalur pendidikan non-formal juga menghadapi permasalahan dalam kesempatan pendidikan. Kesadaran masyarakat khususnya yang berusia dewasa untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya masih rendah. Sehingga pendidikan non-formal pada umumnya membutuhkan biaya yang cukup mahal sehingga tidak dapat terjangkau oleh masyarakat yang berekonomi menengah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemerataan kesempatan pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagian masih berorientasi di wilayah perkotaan. Sedangkan untuk wilayah terpencil dirasakan masih sangat kurang. Yang kedua, masih terdapat pendirian atau penyelenggaraan pendidikan prasekolah yang tidak memenuhi standar minimal dengan baik. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil yang sebagian besar miskin. Yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana. Yang kelima, kurangnya kesadaran pendidikan dari warga negara. Yang keenam, rendahnya kualitas pendidik dan kependidikan. Yang ketujuh, akses pendidikan yang lambat karena keterbatasan teknologi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anastasia kembali. Pada Saudari Anastasia kami persilakan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi mutu dan definisi mutu pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu merupakan ukuran baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat, kepandaian, dan kecerdasan. Menurut Jerome S. Arcaro menyatakan bahwa mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Maka dapat disimpulkan bahwa mutu adalah segala yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan, sehingga memberikan kepuasan atas penggunaan suatu produk. Next, Kak. Menurut definisi mutu pendidikan, menurut Haris Sudrajat, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik, personal, dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup, pendidikan yang mampu menghasilkan manusia dengan pribadi yang integral, mereka yang mampu mengintegralkan iman, ilmu, dan amal. Next. Jadi dapat disimpulkan, mutu pendidikan adalah suatu pilar untuk mengembangkan sumber daya manusia atau SDM, yang mana suatu masa depan bangsa itu terletak pada keberadaan kualitas pendidikan yang berada pada masa kini. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang pakem, pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya itu mutu pendidikan di Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Dinda Salsabila. Pada Saudari Dinda, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.
Nah, yang pertama yaitu rendahnya efektivitas pendidikan di Indonesia. Rendahnya efektivitas pendidikan di Indonesia yang disebabkan oleh tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Nah, akibatnya pendidikan terkesan tidak aktif, padahal pendidikan yang efektif dapat memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih mudah dan menyenangkan, sehingga dapat tercapainya tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu, tenaga pendidik dituntut untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran yang berlangsung dapat berguna. Yang kedua yaitu kurangnya efisiensi pengajaran di Indonesia. Nah, efisiensi adalah bagian menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih mudah. Dalam sebuah proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan lebih teliti lagi untuk memperoleh hasil yang baik, tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal ini pula lah yang kurang dalam pendidikan Indonesia. Kurang dalam mempertimbangkan prosesnya, hanya memikirkan bagaimana cara dapat meraih standar hasil yang lebih disepakati. Efisiensi pendidikan juga bergantung pada mutu tenaga pendidik. Karena dari kurangnya mutu tenaga pendidik dapat menyebabkan peserta didik akhirnya kurang maksimal dalam mencapai hasil yang diharapkan dan akhirnya mengambil pendidikan tambahan di luar sekolah yang juga mengeluarkan biaya yang lebih. Nah, salah satu penyebab masalah ini adalah banyaknya tenaga pendidik yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang garapnya, sehingga banyak tenaga pendidik yang tidak ahli karena tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, penyebab lain juga akibat kurangnya keterampilan tenaga pendidik dalam menyampaikan pembelajaran pada peserta didik, sehingga banyak sekali peserta didik yang sulit memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Hal ini juga secara tidak langsung mengurangi kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga yaitu masalah standarisasi pendidikan di Indonesia. Nah, untuk mencapai mutu yang diinginkan, dibutuhkan standar pengajaran yang akan diterapkan sebagai bentuk visi dan misi dalam mencapai target. Nah, kualitas pendidikan dapat diukur dengan standar kompetensi dalam berbagai versi, sehingga dibentuklah badan-badan baru untuk melaksanakan standarisasi dan kompetensi tertentu. Contohnya yaitu Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau BSNP. Nah, badan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Namun dikhawatirkan nantinya peserta didik hanya akan memikirkan bagaimana agar dapat terciptanya standar pendidikan, bukan bagaimana agar pendidikan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya, yaitu yang selanjutnya implementasi kesempatan dan mutu pendidikan yang adil dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa pemerintahan negara Indonesia harus dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan cara meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataan pada setiap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, nah, yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang di dalamnya memuat ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, ketiga standar proses,
4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan. 5. Standar sarana dan prasarana. 6. Standar pengelolaan. Yang 7. Standar pembiayaan pendidikan. 8. Standar penilaian pendidikan. Nah, 8 aspek mutu ini jika diwujudkan dengan implementasi yang tepat, sudah dipastikan pendidikan akan memiliki mutu terpadu yang bagus. Selanjutnya akan jelaskan moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ainun Jariah. Kepada Saudari Ainun, saya persilakan. Faktor kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, ada 6. Yaitu yang pertama adalah rendahnya sarana fisik. Nah, untuk sarana fisik ini kita bisa lihat dari sekolah maupun dari perguruan tinggi. Misalnya bangunan yang sudah mulai tidak terawat, kursi meja yang sudah tidak layak untuk dipakai, kurangnya barang-barang lab ataupun barang-barang untuk keperluan pembelajaran dan lainnya. Nah, sebenarnya keutamaan dari rendahnya sarana fisik ini disebabkan oleh kurangnya dana ataupun uang yang masuk. Yang kedua adalah rendahnya kualitas guru. Nah, memang tidak semua guru memiliki kualitas yang rendah. Hanya saja ada beberapa guru yang kurang memahami materi, misalnya dengan hanya menggunakan metode ceramah. Nah, dengan si guru hanya menggunakan metode ceramah, itu membuat siswa tersebut menjadi bosan dan malas untuk belajar terhadap guru tersebut. Nah, yang ketiga adalah rendahnya kesejahteraan guru. Nah, kita sebagai guru pastinya harus mendapatkan feedback yang sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, tetapi tidak halnya dengan sebagian guru. Misalnya guru honorer. Guru honorer itu hanya mendapatkan uang lebih minimum dibanding guru pada umumnya. Nah, yang keempat ini adalah rendahnya prestasi siswa. Nah, rendahnya prestasi siswa ini bisa jadi dari beberapa faktor. Misalnya dari faktor siswa sendiri, yaitu malasnya belajar, kurangnya memahami pelajaran, kurangnya menambah contoh soal, mengerjakan contoh soal, dan lainnya. Nah, kalau dari faktor guru mungkin seperti tadi, gurunya yang kurang menjelaskan atau hanya menjelaskan tetapi tidak memberi contoh soal, dan itu yang membuat si siswa menjadi tidak mengerti. Ataupun bisa jadi terhadap faktor orang tuanya yang cuek terhadap anaknya, sehingga anaknya pun menjadi tidak peduli terhadap pendidikan yang ia jalani. Selanjutnya, yang kelima adalah rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Nah, kita sudah tahu bahwa kita bisa lihat bahwa sinyal di perkotaan dengan pedesaan itu sangat berbeda. Dan juga jumlah tenaga pendidik di perkotaan dan pedesaan itu juga berbeda. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dan ketidakadilan yang disebabkan oleh layanan pendidikan yang belum merata. Yang keenam, mahalnya biaya pendidikan. Nah, mahalnya biaya pendidikan ini bisa kita ucapkan bahwa ini adalah faktor utamanya. Faktor ini berasal dari uang ataupun dana yang masuk. Nah, dengan mahalnya pendidikan tersebut, seseorang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Nah, terkecuali orang yang berusaha untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan lainnya. Tetapi pada saat COVID-19 ini, beasiswa pun sulit untuk didapatkan. Misalnya itu adalah PPA yang tidak terjalankan di tahun ini. Nah, apalagi di masa sekarang itu, di COVID-19, banyak orang tua dan pekerja lainnya di PHK dan tidak mendapatkan uang, serta mungkin sampai sekarang masih banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan, dan itu adalah faktor dari mengapa mahalnya biaya pendidikan sangat bermasalah di kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah ini. Baik, materi selanjutnya
itu mengenai solusi untuk meningkatkan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil. Nah, dalam meningkatkan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil, itu terdapat 3 peranan penting. Yang pertama itu peran pemerintah, kedua peran lembaga pendidikan, dan yang ketiga itu peran masyarakat. Langsung saja yang pertama, yaitu peran pemerintah. Nah, pada kebijakan pembangunan pendidikan yang tercantum dalam GBHN 1999 sampai 2004, yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Nah, pemerintah juga berperan sebagai penyelenggara negara dalam bidang pendidikan, seperti yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas 2003, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Untuk itu ada beberapa bentuk peranan pemerintah dalam meningkatkan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil. Yang pertama itu peran sebagai pelayan masyarakat. Nah, peran sebagai pelayan masyarakat ini maksudnya pemerintah melayani kebutuhan masyarakat mengenai pendidikan. Jadi pemerintah itu mengupayakan dan mengutamakan masyarakat yang layak untuk dilayani agar pengembangan pendidikan setiap masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi. Yang kedua itu peran sebagai fasilitator. Nah, peran sebagai fasilitator ini maksudnya pemerintah menyediakan fasilitas untuk pendidikan dan mempunyai peranan seperti bisa berbaur dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi atau keluhan masyarakat mengenai fasilitas yang bermasalah di daerahnya masing-masing, sehingga pemerintah diharapkan bisa benar-benar mengecek keadaan, kebenaran pengaduan masyarakat akan kurangnya fasilitas tersebut dan langsung diproses dan ditindaklanjuti dengan cepat. Lalu yang ketiga ada peran sebagai pendamping. Nah, maksud peran sebagai pendamping di sini yaitu pemerintah diharapkan dapat mendampingi masyarakat dengan cara menerima keluhan masyarakat mengenai pendidikan, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah tersebut di sekitarnya. Nah, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan jawaban atas keluhan-keluhan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat merasakan peran pemerintah begitu nyata. Yang keempat, peran sebagai mitra. Nah, peran sebagai mitra ini maksudnya pemerintah berperan sebagai mitra menjalin kerjasama atau menjadi rekan kerjasama dengan pihak sekolah dan masyarakat. Nah, maksudnya itu pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam pendidikan harus bisa mengerti dan memahami keadaan pendidikan setiap daerah, sehingga nanti tidak ada unsur pemaksaan dalam penentuan kebijakan. Dan juga tidak ada kesalahpahaman terhadap kebijakan baru yang telah ditentukan. Jadi saling tahu antara pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu peran sebagai penyandang dana. Nah, ini yang paling penting karena pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan dana kepada instansi sekolah yang memerlukan dan memberikan dana kepada siswa yang membutuhkan. Seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Ainun tadi, bahwa faktor utama dari rendahnya kesempatan dan mutu pendidikan di Indonesia itu salah satunya adalah dana. Nah, yang kedua yaitu peran lembaga pendidikan. Next. Nah, peran lembaga pendidikan ini yang pertama adalah menciptakan situasi menang-menang atau win-win solution di antara pihak yang berkepentingan dalam mencapai mutu pendidikan yang baik. Nah, dalam hal ini terutama antara pimpinan lembaga pendidikan dan anggotanya harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu pendidikan yang berkualitas. Yang kedua itu mengembangkan motivasi intrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses peraihan mutu pendidikan ini. Nah, setiap orang dalam lembaga pendidikan harus menumbuhkan motivasi dari dalam bahwa hasil kegiatannya itu bertujuan untuk mencapai mutu pendidikan
yang diharapkan dapat meningkat secara terus-menerus. Yang ketiga, itu berorientasi pada proses dan hasil pada jangka panjang. Maksudnya di sini yaitu setiap pimpinan itu harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Jadi penerapan strategi untuk mencapai mutu yang berkualitas itu diharapkan dapat bertahan dalam jangka panjang, bukan hanya proses yang jangka pendek. Jadi hasilnya itu diharapkan dapat konsisten dan terus menerus, misalnya bagus terus ke belakangnya, bukan yang bagus hanya pada di awal saja. Nah, yang keempat ini menggerakkan segala kemampuan serta mengembangkan kerjasama antar pihak-pihak terkait. Nah, yang keempat ini hampir mirip sama peran pemerintah sebagai mitra tadi, yaitu baik, maaf ada gangguan. Dalam menggerakkan segala kemampuan ini maksudnya sama seperti peran pemerintah yang peran sebagai mitra. Nah, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam pencapaian hasil mutu tadi. Nah, jadi diharapkan di antara mereka ini jangan saling agar tidak terjadi hambatan atau tidak terjadi kesalahpahaman dalam pencapaian mutu tersebut. Lalu yang ketiga itu peran masyarakat. Nah, peran masyarakat dalam meningkatkan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil itu ada 7. Nah, meningkatkan peran serta masyarakat memang sangat erat berkaitan dengan pengubahan cara pandang masyarakat mengenai pendidikan. Nah, ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Maka dari itu ada 7 peran serta masyarakat, ada 7 peranan serta masyarakat yang kita urutkan dari partisipasi yang terendah ke yang tertinggi. Yang pertama ada peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Maksudnya di sini itu adalah seperti orang tua atau orang tua yang memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka, atau orang tua yang mengkursuskan anak-anaknya di tempat khusus. Dan yang kedua itu peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Nah, di sini itu maksudnya pada contoh nyatanya misalnya pas awal masuk sekolah itu kita membayar uang pembangunan, iuran, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, peran serta secara pasif. Nah, peran serta secara pasif ini maksudnya masyarakat atau orang tua menyetujui dan menerima apa yang telah diputuskan oleh pihak sekolah atau komite sekolah. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, saat masuk ke sekolah itu orang tua disuruh menandatangani surat persetujuan di atas materai 6.000, jadi orang tua setuju jika harus membayar iuran sebesar sekian per bulan, seperti itu. Pokoknya menyetujui keputusan yang telah diputuskan oleh pihak sekolah. Nah, yang keempat itu peran serta melalui adanya konsultasi. Maksudnya, jikalau anak dari orang tua tersebut memiliki masalah, entah dalam pendidikannya atau masalah pribadi yang dapat mempengaruhi kegiatannya di sekolah, maka orang tua dapat berkonsultasi biasanya tuh ke pihak BK atau bimbingan dan konseling. Nah, yang kelima itu peran serta dalam pelayanan. Peran serta dalam pelayanan ini maksudnya orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah. Misalnya orang tua ikut membantu sekolah ketika ada kegiatan study tour, pramuka, kegiatan keagamaan, dan kegiatan yang lainnya. Yang keenam itu peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Nah, maksud dari peran serta sebagai pelaksana kegiatan ini misalnya sekolah meminta masyarakat sekitar atau orang tua tadi untuk melakukan penyuluhan pentingnya pendidikan atau masalah gender, gizi, terus pentingnya kita menjauhi narkoba. Nah, bisa juga masyarakat sekitar itu berpartisipasi dalam mencatat
anak usia sekolah di lingkungannya, agar sekolah dapat menampungnya, serta dapat menjadi narasumber atau guru bantu. Dan yang terakhir adalah peran serta keputusan. Nah, di sini orang tua atau masyarakat itu terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non-akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah. Biasanya itu kalau pada pengalaman saya yang lalu, orang tua diberikan undangan dan dikumpulkan dalam satu aula untuk membahas mengenai apapun itu, baik itu akademis maupun non-akademis, sehingga dimintai keputusan yang nantinya akan diambil secara voting. Kalau pengalaman saya seperti itu, contoh nyatanya. Baik, selanjutnya. Sudah selesai materi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Kami akan membuka sesi pertanyaan yang akan ditampung 3 pertanyaan per sesi. Jadi untuk sesi yang pertama, ada yang ingin bertanya? Moderator izin bertanya. Iya, siapa yang ngomong? Dina. Pertanyaannya? Terkait dengan rendahnya kesejahteraan guru, tadi kan sudah dibilang juga oleh penyaji bahwa guru honor itu kan mendapatkan upah atau gaji itu tidak setara dengan guru lainnya kan. Nah, menurut kalian adil nggak sih bagi guru honor misalnya dia sudah bertahun-tahun mengabdi, tetapi hanya mendapatkan upah segitu aja, dia itu emang belum PNS, maksudnya itu belum lulus gitu, nah tapi sudah mengabdi bertahun-tahun. Terima kasih. Baik, jadi pertanyaannya itu apakah adil jikalau ada guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi tapi gajinya tetap segitu-segitu saja ya? Iya. Baik, terima kasih Dina. Pertanyaan kami tampung dulu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Di chat ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu Kiagus M. Syarur ingin bertanya, pada materi makalah dan PPT kalian terdapat apa saja peran dalam meningkatkan? Pertanyaannya, dilihat dari pendidikan, bagaimana dengan pendidik dan peserta didik? Apa saja perannya dalam peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan tersebut? Jadi pertanyaan itu bagaimana peran pendidik serta peserta didik dalam meningkatkan kesempatan dan mutu pendidikan? Baik, terima kasih pertanyaannya Syarur. Dan yang ketiga ada dari Rizka Meini, yaitu apakah kurikulum yang berlaku sekarang sudah mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Berikan kami waktu untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaannya ya. Baik, Saudari Ainun Jaria ingin menjawab pertanyaan nomor 1 dari Dina. Pada Saudari Ainun, saya persilakan. Pertanyaan dari Saudara Dina tadi adalah apakah adil jika guru honorer mendapatkan gaji yang sebegitu-begitu saja? Padahal sudah bertahun-tahun kan tadi. Nah, menurut kelompok kami itu secara logika itu tidak adil bagi si guru honorer tersebut, karena si guru honorer tersebut sudah mengabdi bertahun-tahun tetapi feedbacknya hanya segitu saja, sedangkan guru-guru PNS misalnya baru 1 bulan
tapi gajinya udah banyak. Nah, itu menurut kami sangat tidak adil bagi guru honorer terhadap guru yang PNS tapi baru masuk. Jadi apakah ada kemungkinan misalnya pemerintah itu mengeluarkan kebijakan bahwa guru honor yang sudah mengabdi 5 tahun itu diangkat otomatis PNS atau nggak ada kemungkinan gitu? Gimana Dina? Apakah masih ada kemungkinan apa? Ada kemungkinan pemerintah itu mengeluarkan kebijakan bahwa jika guru honor yang sudah mengabdi bertahun-tahun itu otomatis diangkat menjadi PNS gitu nah. Kalau menurut kami, pertanyaan Dina tadi, apakah bisa kalau guru honorer yang sudah bertahun-tahun tadi diangkat menjadi PNS ya? Dina? Dinanya kemana? Iya, itu dia tadi. Nah, apakah mungkin pemerintah itu mengeluarkan kebijakan bahwa guru honor yang sudah mengabdi bertahun-tahun itu otomatis diangkat menjadi PNS gitu? Kami sebenarnya nggak ada nggak ada contoh yang nyata. Tapi menurut kami sebagai guru honorer yang sudah bertahun-tahun, pasti selayaknya mendapatkan feedback yang sesuai dengan apa yang sudah ia lakukan selama bertahun-tahun. Sedangkan kalau kami pengennya guru honorer yang sudah berpengalaman ataupun yang sudah bertahun-tahun seperti itu dan mungkin kinerjanya juga bagus, itu sangat layak untuk diangkat menjadi PNS. Tetapi kami balik lagi, kami nggak tahu kalau kebijakan pemerintah itu bisa atau enggaknya. Soalnya kami nggak ada contoh kegiatan yang nyata. Tapi kalau dari kami pengennya kayak gitu. Oke, terima kasih, Non. Baik, apakah sudah jelas Saudari Dina atau ada lagi yang ingin tanya? Sudah, terima kasih. Debbie, mungkin Ibu bisa menambahkan. Ya, Bu. Silakan, Bu. Begini ya, kalau untuk masalah keadilan gaji bagi honorer, mungkin secara manusiawi memang bagi kita yang punya perasaan kayak gitu kan pasti merasa tidak adil kalau mereka yang sudah, bahkan ada yang udah tua masih honorer kayak gitu kan. Sementara banyak yang muda-muda baru lulus sudah jadi PNS. Cuman balik-balik lagi itu kan rezeki kan ya, udah diatur oleh Yang Maha Kuasa dan nggak bisa kita pertanyakan untuk masalah rezeki tersebut itu.
Cuma setahu Ibu sekarang sudah ada program dari pemerintah yang namanya P3K. Ada yang pernah dengar P3K nggak? Pernah. Ya, jadi untuk para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau bisa dibilang itu pegawai honorer baik itu di pemerintahan maupun di lingkungan kantor ataupun guru-guru, itu mereka diberi kesempatan untuk ikut di P3K dan kemungkinan itu bisa lolos atau diutamakan seperti itulah. Nah, itu khusus untuk bagi para honorer-honorer. Jadi itu program dari pemerintah yang baru ya. Jadi untuk para honorer itu merupakan suatu angin segar lah. Setidaknya walaupun tidak jadi PNS, memang ada bedanya. Dulu pernah Ibu baca tuh entah pensiun entah apa gitu yang membedakan antara P3K dengan PNS. Cuma memang P3K lebih menjanjikan daripada honorer. Jadi seperti itu ya tambahan Ibu Dina. Semoga Bedanya nggak ada di menjawab. tunjangannya, Bu. Oke. Iya, tunjangan. Oh ya, benar tunjangan. Setelah Makanya antara pensiun atau tunjangan gitu Ibu. Oke. Terima kasih penambahannya. Jadi itu ya Dina. Semoga kalau misalnya mau yang mencoba honorer tidak berkecil hati. Ada kesempatan kok dari pemerintah. Oke, Debbie silakan dilanjutkan. Baik Bu, terima kasih atas tambahannya. Di sini di chat juga Syamila sudah menambahkan juga kalau kemungkinan guru honorer yang lama bertahun-tahun itu bisa diangkat menjadi PNS tergantung pada pemerintah dan daerah masing-masing dan juga tergantung pada rezekinya. Sama seperti yang telah disampaikan oleh Bu Novika. Baik, terima kasih juga Saudari Syamila. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kami ini, yaitu apakah kurikulum yang berlaku sekarang sudah mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Kalau menurut kelompok kami itu semua kurikulum itu dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Balik lagi ke pendidik dan peserta didiknya. Kita lihat kurikulum yang sekarang itu berarti K13. Nah, kita ketahui K13 ini lebih mendorong siswa atau peserta didiknya itu untuk aktif, di mana pembelajarannya itu student center atau berpusat pada siswa, di mana siswa mengeksplorasi dan mencari konsepnya sendiri, kemudian menyatukan persepsi dan mengambil kesimpulan di akhir. Nah, kalau dilihat dari kurikulum 2013 itu sebenarnya sudah bisa meningkatkan mutu pendidikan, tetapi balik lagi ke pendidik dan peserta didiknya. Mau sebagus apapun kurikulumnya, jikalau peserta didik dan pendidiknya itu tidak bermutu, itu tidak bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Apakah sudah jelas kami ini? Baik, sudah jelas dijawab di chat. Jadi kita ke pertanyaan yang kedua. Baik, pertanyaan dari Syahrul akan dijawab oleh Saudari Ainun. Kepada Saudari Ainun, saya persilakan. Menurut pertanyaannya adalah bagaimana dengan pendidik dan peserta didik, apa saja perannya dalam peningkatan kesempatan mutu pendidikan tersebut. Nah, menurut kami untuk peran pendidiknya itu, yang pertama guru bisa meningkatkan kualitas belajarnya dengan pemilihan strategi yang cocok. Misalnya bukan hanya mengajar metode ceramah, tetapi menggunakan games atau hal lainnya yang membuat siswa tersebut menjadi bertahan untuk di pembelajaran tersebut. Dan agar siswa tersebut tidak menjadi bosan. Nah, yang kedua itu guru bisa meningkatkan bantuan dengan media pembelajaran. Misalnya guru membuat suatu hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya adalah peran peserta didik. Nah, menurut kami
untuk meningkatkan kesempatan dan mutu pendidikan tersebut, peserta didik itu bisa untuk mempersiapkan pembelajaran sebelum pembelajaran berlangsung. Misalnya untuk membaca-baca buku, mengerjakan soal, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu juga siswa bisa untuk mengevaluasi ulang apa yang sudah dipelajari pada pertemuan yang tadi. Lalu, bisa juga siswa mengikuti kursus, bisa MIPA, bisa bahasa Inggris, atau lainnya, agar dapat menambah ilmu yang bukan berasal dari sekolah itu saja, tetapi bisa dapat ilmu dari kursus tersebut. Nah, mungkin ada tambahan dari teman-teman lainnya. Mungkin ada tambahan sedikit untuk yang bagian pendidik. Nah, sebaiknya untuk yang di daerah pelosok atau terpencil itu, tenaga pendidiknya itu bisa memiliki kualifikasi minimal sarjana juga, sama seperti dengan yang di daerah perkotaan. Karena kebanyakan di daerah terpencil itu kan masih ditemukan tenaga pendidiknya itu hanya lulusan SMA saja dan tidak memiliki sertifikat pendidik. Mungkin itu. Sedikit tambahan juga, mungkin pendidik juga bisa mengikuti penataran atau seminar agar tidak tertinggal dalam menyampaikan dalam wawasan, serta dalam penyampaian materinya juga tidak tertinggal jikalau ada strategi-strategi baru. Mungkin seperti itu dari kelompok kami. Apakah sudah jelas, Saudara Syarul? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau sudah jelas, kami membuka pertanyaan untuk sesi kedua. 3 pertanyaan untuk sesi kedua. Ada lagi yang ingin bertanya? Apakah sudah tidak ada lagi pertanyaan? Bu, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, apa bisa langsung ditutup? Masa nggak ada yang nanya lagi? Iya, di chat juga udah nggak ada lagi, Bu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Di forum diskusi? Yang di chat udah dijawab semua, Bu. Coba kesimpulannya dulu deh, Dep. Jadi kesimpulan pada materi hari ini itu bahwa kesempatan pendidikan itu adalah suatu hal yang bisa didapatkan tanpa memandang ras, suku dan sebagainya. Sedangkan mutu pendidikan itu adalah kualitas dari pendidikan tersebut. Nah, mutu dan kesempatan pendidikan di Indonesia itu masih sangat rendah. Yang terlebih lagi faktor utama itu disebabkan oleh kurangnya dana yang masuk. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, solusinya adalah ada peran pemerintah, peran masyarakat, peran lembaga pendidikan, pendidik, dan peserta didik, tambahan yang tadi, yaitu peran pemerintah ada sebagai mitra penyandang dana, sebagai pendamping, dan sebagainya. Dan peran lembaga pendidikan itu menciptakan situasi menang-menang atau win-win solution, dan menjalin kerjasama, menciptakan proses jangka panjang
dan peran dalam yang peserta masyarakatnya itu peran pendidiknya itu meningkatkan kualitas belajar dengan pemilihan strategi yang cocok, meningkatkan bantuan media pembelajaran, mengikuti penataran dan seminar untuk mengikuti perkembangan zaman, dan juga di daerah pedesaan itu minimal sarjana atau yang telah memiliki sertifikat mendidik. Sedangkan peserta didiknya itu mempersiapkan sebelum pembelajaran dimulai, mengevaluasi ulang setelah pelajarannya selesai, mengerjakan contoh-contoh soal di rumah, dan mengikuti kursus di luar sekolah. Sekian materi dari kami hari ini. Kami kurang dari kata sempurna. Mohon maaf jika ada salah, dan kepada Allah kami mohon ampun. Mungkin ada tambahan dari Bu Novika? Oke, terima kasih ya Debbie. Baik, seperti yang kita ketahui kan hari ini kita membahas tentang kesempatan pendidikan dan juga mutu pendidikan. Nah, yang kita ketahui kalau pendidikan itu merupakan hal yang paling penting bagi semua orang ya, bagi siapa saja, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi orang dewasa, pokoknya semuanya itu membutuhkan pendidikan. Nah, pendidikan itu mungkin tadi sudah sering dibahas, pendidikan itu bisa didapat melalui berbagai tempat. Jadi bisa dari pendidikan di organisasi, pendidikan non-formal, dan lainnya. Nah, kemudian pendidikan itu ditempuh pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan seseorang dari tidak tahu menjadi tahu dan mengerti. Itu salah satu definisi dari belajar juga ya. Belajar itu merupakan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, sama seperti itu. Pendidikan juga salah satu cara untuk merubah seseorang yang dari tidak tahu kemudian menjadi tahu. Mutu pendidikan itu sangat bergantung dari program pendidikan yang dilaksanakan. Jadi bukan hanya pendidikan yang bermutu, sama tadi sudah dikemukakan mungkin oleh Debbie ya. Percuma tuh kalau misalnya kita merancang suatu kurikulum yang bermutu, yang ingin meningkatkan lah segala macamnya, tapi pada kenyataannya kalau peserta didik maupun pendidiknya tidak bermutu juga, maka kurikulum yang bermutu itu pun tidak dapat terlaksana. Jadi bukan hanya pendidikan yang bermutu yang bisa didapatkan oleh tenaga pengajar, tapi pendidikan bermutu itu bisa dilaksanakan melalui program-program. Nah, kan kita tahu tuh banyak dari pemerintah yang mencoba meningkatkan mutu pendidiknya dengan mengadakan MGMP, terus pelatihan-pelatihan, itu salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu dari pendidiknya. Jadi peningkatan mutu itu kan salah satunya dari pendidik tersebut diharapkan nanti akan berefek baik ke peserta didik, begitu. Nah, kemudian seperti yang kita tahu kan kalau mutu pendidikan yang baik itu pasti nantinya akan melahirkan generasi yang baik pula, harapannya seperti itu. Jadi makanya pemerintah berusaha nih mengganti segala kurikulum dari yang KTSP menjadi 2013, harapannya generasinya nanti akan berubah dari yang tadinya tidak baik menjadi baik. Namun balik lagi yang namanya kepribadian itu tergantung orangnya masing-masing ya. Cuma itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki generasi mudanya. Nah, kemudian bila generasi muda memiliki pendidikan yang baik, harapannya nanti pemerintah itu bisa membangun negara yang baik pula, jadi tidak ketinggalan dengan negara-negara lainnya. Nah, bila suatu bangsa itu memiliki mutu pendidikan yang baik, maka perekonomiannya otomatis kan akan berefek ke arah yang lebih baik juga. Pemerintah bisa dijalankan dengan baik pula. Kemudian generasi-generasi pendidikannya itu juga akan baik dan bermutu di kalangan kancah internasional. Harapannya mungkin seperti itu. Maka dari itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendidikan ini dengan mutu yang baik pula. Kemudian pendidikan itu bisa ditempuh dengan 3 cara. Mungkin sudah sering ya dengar ada pendidikan formal, non-formal maupun informal. Sudah sering dengar kan? Jadi nanya nih Ibu,
Apa sih bedanya formal, non-formal, dan informal? Sudah sering kayaknya. Bu Weni kayaknya juga pernah nanya deh. Nggak tahu tapi Bu lupa di kelas ini atau di kelas lain. Ada yang masih ingat nggak pendidikan formal itu gimana, non-formal itu gimana, terus informal itu gimana? Bu, izin menjawab, Bu. Oke, Sahrul silahkan. Kalau pendidikan formal tuh contohnya kayak di sekolah, universitas, dan lain-lain. Kalau yang informal itu dari dalam keluarga, yang dari lingkungan yang dekat-dekat. Kalau yang satu lagi non-formal itu kursus dan lain-lainnya, selain dari si formal itu. Oke, bagus ya, benar. Terima kasih. Sahrul, terima kasih, jawabannya udah bagus sekali. Ingat berarti ya. Jadi untuk masih yang lupa, itu jawaban Sahrul tadi udah benar. Terima kasih Sahrul sudah memberikan jawaban. Jadi benar ya. Kemudian pendidikan formal itu bisa mencakup pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Tadi sudah dikemukakan oleh Sahrul, bisa universitas, bisa SMP, SMA. Kemudian pendidikan formal itu pastinya didapatkan di sekolah yang sudah bisa dibangun oleh pemerintah. Ada juga sekolah swasta selain sekolah dari pemerintah. Nah, tadi selain pendidikan formal, ada juga mutu pendidikan non formal. Nah, itu biasanya dari tempat-tempat kursus ya, tadi sudah dikemukakan oleh Sahrul. Nah, apa sih faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia? Adapun faktor-faktornya mungkin tadi sudah sedikit dikemukakan oleh Debbie dan kawan-kawan, oleh Ainun apa ya tadi ya? Yang satu mungkin rendahnya kualitas sarana fisik. Kalian mungkin bisa tahu lah bedanya kualitas sarana fisik dari sekolah. Ada yang sekolah di kota itu seperti apa, sekolah yang di desa itu seperti apa. Kan timpang sekali kadang seperti itu. Jadi untuk sarana fisik misalnya banyak sekali sekolah atau perguruan tinggi yang gedungnya tuh rusak. Jadi gimana mutu pendidikan yang mau baik kalau seandainya fasilitasnya saja tidak menunjang, kayak gitu. Perpustakaan tidak ada, laboratorium tidak ada. Bagaimana mereka bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik? Itu yang pertama. Kemudian itu rendahnya kualitas guru. Nah, keadaan guru di Indonesia juga sangat memprihatinkan kan? Sudah sering bahkan mungkin kalian dengar, oke, anggap ada guru yang tidak mampu mendidik. Tapi bahkan mungkin kalian sudah sering mendengar di berita bahwa banyak guru-guru yang bahkan melakukan tindakan yang tidak seharusnya kepada muridnya, yang melakukan pelecehan. Nah, bagaimana pendidikan bisa baik kalau seandainya pendidiknya saja seperti itu? Jadi, pemerintah tuh konsennya ke arah sana, memberikan pelatihan-pelatihan. Memang semua tergantung dengan kepribadian masing-masing. Itulah yang tidak bisa kita, tidak bisa kita kesampingkan, tidak bisa kita tingkatkan kalau misalnya itu tergantung dengan kepribadian. Oke, kedua tadi ya, satu tadi rendahnya kualitas fisik, kedua rendahnya kualitas guru. Nah, ketiga itu mungkin rendahnya kesejahteraan guru. Jadi kalau guru itu merasa, mungkin ya ini permasalahan guru-guru honorer ya, guru merasa tidak sejahtera dalam melakukan pembelajaran. Jadi kualitas pendidikan yang disampaikannya pun mungkin ya sudahlah asal-asalan saja. Banyak loh guru yang seperti itu, mereka merasa kesejahteraannya saja tidak diperhatikan, ya sudah, cuma sekedar aku ngajar nih hari ini, ya sudah, besok nggak terlalu memperhatikan kualitas dari si peserta didiknya. Kemudian kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, tadi ya, kesempatan pendidikan, ini yang kita bahas, kesempatan pendidikan dan juga mutu pendidikan. Nah, kesempatan memperoleh pendidikan itu memang masih terbatas pada tingkat sekolah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan itu memang dari pemerintah dan itu hanya bisa ditanggulangi oleh pemerintah. Mungkin kita hanya bisa komen dan mensupport dan berdoa semoga nantinya mutu dan kesempatan itu akan menjadi lebih baik. Yang selanjutnya itu yang menentukan mutu dari pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Jadi keterampilan hidup itu kan membutuhkan adanya keserasian. Jadi adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dengan dunia kerja. Jadi banyak kan lulusan FKIP berapa banyak. Nanti pastilah nggak semua kan bakalan jadi guru. Nah, adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan di dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional. Seperti itu. Kemudian mahalnya biaya pendidikan. Mungkin kalian
tahulah kan UKT sekarang udah berapa kayak gitu. Kalau dibandingkan zaman ibu dulu itu sangat berbeda. Untuk kelas reguler zaman ibu dulu berapa ya? 600.000 apa kalau nggak salah untuk S1-nya. Untuk kelas reguler. Oke, nah upaya untuk peningkatan mutu pendidikan itu bisa dari perubahan kurikulum belajar, kemudian peningkatan mutu gurunya tadi ya sudah Ibu kemukakan bisa dengan pelatihan, MGMP, mungkin itu dari pemerintah. Nah kemudian bantuan operasional sekolah, BOS, masih ada nggak sih BOS sekarang? Kayaknya masih ada sih, walaupun belum optimal ya. Kemudian bantuan khusus murid. Sekarang itu kalau nggak salah Ibu ada yang dari program Jokowi itu kartu pendidik apa sih? Kartu peserta KIP. didik apa ya? KIP, Bu. KIP. Iya, apa KIP ya? Itu kan untuk membantu program peserta didik kan? Siapa tadi yang mengemukakan Ibu kurang paham juga sih masalah politik dan sebagainya. Di SMA namanya PIP. Nah, Kalau iya itu kuliah bantuan namanya beasiswa KIP. gitu kan? Iya, Bu. Ya, jadi itu salah satu program dari pemerintah untuk membantu siswa-siswanya meningkatkan pendidikan ya. Kemudian apalagi tuh yang program pemerintah. Oh, pemerataan pendidikan. Walaupun masih pendidikan itu masih belum merata ya, tapi mereka tetap melakukan upaya pemerataan pendidikan. Nah, kemudian yang memang masih menjadi susah mungkin untuk dihilangkan dari Indonesia itu kurangi dan memberantas korupsi. Jadi kan kalian mungkin tahulah kalau namanya korupsi di sekolah pun ada, mulai dari dana BOS yang dikesampingkan, yang di apa ya istilahnya kalau ibu suka nyebutnya tuh di celekat-celekut gitulah di apa ya namanya dicubit-cubit diambil-ambil kayak gitu. Nah itu susah yang harus sedang pemerintah berusaha lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Cuma memang semuanya butuh dukungan dari berbagai sumber, tidak hanya dari pemerintah saja, tapi banyak aspek-aspek yang memang harus mendukung itu semua. Jadi walaupun programnya baik, programnya bagus, kayak tadi ada kartu apa tadi? Kartu untuk peserta didik itu tadi lupa Ibu Indonesia namanya. Pintar. Itu Ibu taunya untuk kartu pekerja aja, karena pekerja. Kartu Indonesia Pintar ya. Nah itu walaupun kadang nyampe, yang Ibu tahu sih nyampe di siswanya kadang masih ada pemotongan kayak gitu kan. Padahal dari pemerintahnya itu udah ngasih nih seberapa, nanti nyampe di siswanya cuma berapa kayak gitu. Nah itu yang susah. Memang gimana ya mau nyebut budaya juga bukan budaya, kebiasaan mungkin. Potong sini, potong sana. Jadi hampir tidak memikirkan ya gimana. Makanya tadi Ibu bilang bagaimana mutu pendidikan yang mau baik kalau segala aspeknya tidak mendukung. Tapi pemerintah tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Oke, itu sedikit tambahan dari Ibu. Waktu tinggal berapa menit, Debbie? Mungkin tinggal 10 menit lagi, Bu. 10 menit ya. Oke, baik. Hari ini pertemuan terakhir kita ya? Puas ya kita minggu depan? Iya, Bu, minggu depan UAS. UTS saja belum kalian kan kalau nanti coba Ibu tanya. Kemarin kayaknya Ibu sudah coba tanya UTS saja kalian belum. Nanti mungkin kalau sekalian gimana? Oke, boleh dihidupkan kameranya sebelum perkuliahan kita akhiri, karena ini pertemuan terakhir ya, walaupun Pak Somakim dan Bu Weni tidak bisa masuk. Ibu absen satu-satu. Kalau Ibu yang mengajar, Ibu suka ngabsen. Karena nanti ketahuan siapa yang nggak ada, siapa yang cuman menghadirkan akunnya aja. Gitu, ada Mela, Tiara, Muhammad Aidil, Camila, Satira, Rosida, Raisa. Cantik-cantik Raisa.
Oke, Risma, Eka, Wahyuni, Olvia, Ragil. Terima kasih ya Ragil tadi sudah membantu Ibu menjawab karena Ibu tidak mengerti program-program. Cuman ya tahulah dikit-dikit. Fahira mana Fahira? Ibu sudah lama nggak lihat Fahira. Boleh dihidupkan kameranya? Nanti kayak di meme-meme lagi maskeran. Sering tuh Ibu lihat di Instagram kan lagi maskeran. Nah, yang untung yang anak kembar. Jadi nanti anak kembar tinggal ngambil, tolong gantiin aku dulu kayak gitu ya. Mana Fahira? Tasya Sabrina, oke ada. Karenina, Erca, Dinda. 10 menit waktu yang pas lah untuk Ibu. Seruni, Mugi, Miranda, Rizka, Ratna, Suci, Nurmala, Mutia Hoirenisa, Primelinia, Gustina, Anastasia, Yuke, Umi, Rehan, Bernika, Dina Meriza, Farhan, Irfan, Belinda, Wisnu, kemudian ada Siti Nabila, Risa, Nadia mana nih? Nadia hilang, Nadianya baru dipanggil, sudah hilang. Mia, Vera, Ismi, Anissa, Khofifah, Siti Aisyah, Debbie, Wahyu, Ayu Lestari, banyak ya ternyata. Mustika, Mela, Hairani, Sahrur, Ainun nggak ada nih gambarnya. Ainun, PN, Putri Nadia, Eka, kemana? Hayu, Nabila Hauda, baru pada masuk ya. Jadi partisipannya cuma ada 56. Minggu kemarin ada 50 berapa? 53 apa 58? Yang ini di rekamannya ada ya. Nanti bisa dicek. Kalau yang tidak ada, ya tinggal dilaporkan saja. Oke, terima kasih untuk hari ini. Debbie dan kawan-kawan ya. Putri Nadia, PN, tidak apa-apa. Yang penting Ibu sudah bisa absen satu-satu. Oke. Terima kasih Debbie dan kawan-kawan yang sudah menampilkan presentasi yang sudah bagus sekali. Dan juga sudah bertanya, yang bertanya tadi maksud Ibu, sudah memberikan pertanyaan dan sudah dijawab dengan baik oleh kelompoknya Debbie. Untuk selama perkuliahan ini mungkin nggak tahu ya nanti Ibu untuk teknisnya kalau tahun kemarin itu filsafat itu UAS-nya listening. Apa sih namanya tuh? Kok listening sih? Ngomong itu loh. Apa sih namanya tuh? Langsung. Lisan. Oh ya, lisan. Ada yang bantu Ibu dari belakang. Ujian lisan. Bukan ujian tertulis ya. Kalau tahun lalu tuh ujian lisan, nanti dibagi antara Ibu Weni dengan Pak Somakim dan Ibu. Dibagi 3 kelompok, kita ujiannya lisan. Itu tahun lalu. Tahun ini Ibu belum pastikan nanti gimana untuk UAS-nya. Ibu konfirmasi dulu dengan Pak Somakim bagaimana, untuk UTS-nya juga bagaimana. Karena tadi malam sudah dikonfirmasi, cuma belum dapat jawaban. Prodi kita sedang menyusun akreditasi internasional. Mohon doanya ya, semoga lancar untuk akreditasi internasional kita, S1, S2, dan S3. Amin. Jadi, selama perkuliahan ini semoga apa yang kita dapat biarpun sedikit itu bermanfaat untuk kita hari ini dan ke depannya, bermanfaat untuk Ibu juga, untuk kalian, semoga bisa menambah ilmu pengetahuan. Dan Ibu mohon maaf atas nama Pak Somakim juga, atas nama Bu Weni apabila terdapat kekurangan. Balik kata Debbie tadi, kesempurnaan itu bukan berada di kita, kesempurnaan hanya berada di Allah Subhanahu wa taala bagi yang Islam. Jadi Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama perkuliahan kita ini dan kekurangan, semoga diterima dan diikhlaskan ya apabila terdapat kekurangan dan segala macamnya. Oke. Ibu akhiri perkuliahan kita, tinggal menunggu UAS berarti ya. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Maaf jika ada salah ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Nanti untuk UAS diinfoin lebih lanjut ya. Oke Bu. Ya Bu.